39.000. Jadi bener-bener kayak dompet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya. Seperti biasa, teman-teman jangan bosen ya lihat saya itu masak, dan masakannya ya seperti itu aja ya. Menu rumahan, sederhana, tapi menurut saya ini sudah alhamdulillah banget dan sudah enak banget. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin tempe goreng, tumis labu siam dicampur sama daun melinjo, kemudian nggak lupa saya wajib ada sambal, terus saya juga mau bikin telur dadar, udah kayak gitu aja. Nah setelah masak nanti itu siangnya saya mau pergi sama anak saya ke Purwokerto. Jadi rencananya tuh saya kepengen cari kerudung teman-teman. Tiba-tiba saya tuh pengen banget beli kerudung segi 4 yang motif, karena jarang banget saya punya kerudung yang bermotif ya teman-teman, hanya ada beberapa gitu ya. Kebanyakan itu kerudungnya polos, terus sudah pada merudul gitu loh teman-teman. Makanya saya kepengen punya lagi kayak gitu, mumpung ada rezeki. Nah sebelumnya saya mau masak dulu ya teman-teman. Nah kali ini saya mau potong-potong dulu untuk labu siamnya. Saya hanya menggunakan satu labu siam yang ukuran sedang ya, karena kalau kebesaran nanti kebanyakan, kalau terlalu kecil nanti kurang gitu ya. Nah ini saya potong-potong korek api ya teman-teman labu siamnya. Kalau bikin tumis labu siam itu saya suka banget kalau dicampur sama daun so atau daun belinjo teman-teman. Nah ini saya potongin dulu bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Ini tuh untuk campuran bikin telur dadar. Terus sekarang saya mau bikin bumbu untuk tumisannya. Bawang merah, bawang putih diiris tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan cabai. Kali ini pengen cabainya itu yang tidak berwarna merah ya teman-teman, hanya cabai hijau besar sama cabai rawit yang warnanya itu hijau juga ya, agak kekuningan gitu. Nah ini saya siapin untuk goreng tempe dulu ya, yang di sebelah kanan. Nah yang pakai wajan gerabah itu mau saya gunakan untuk numis labu siamnya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya iseng-iseng ya pas belanja ke pasar, lihat-lihat gerabah gitu ya. Terus saya tuh tiba-tiba kepengen beli wajan ini teman-teman, wajan gerabah. Kayaknya tuh menurut saya lebih sehat ya kalau pakai gerabah atau tanah liat ini teman-teman. Terus nutrisinya juga tetap terjaga karena ini termasuknya tidak cepat gosong ya. Jadi makanannya itu menurut saya ya, setelah saya baca-baca, kalau masak menggunakan alat masak yang gerabah itu nutrisinya tetap terjaga, terus lebih sehat. Karena kan kalau pakai wajan takutnya itu ada timbalnya, terus ada apa namanya, tidak BPA free kayak gitu teman-teman. Makanya saya coba menggunakan wajan gerabah ini seperti apa, dan ternyata memang ya teman-teman, kalau mau masaknya itu buru-buru itu memang tidak bisa menggunakan wajan gerabah ini. Karena apa? Karena penghantar panasnya itu tidak terlalu cepat seperti wajan pada umumnya gitu teman-teman. Makanya kenapa nutrisinya itu tetap terjaga ya, karena kayak kita masak di slow cooker gitu loh teman-teman. Kalau slow cooker itu kan bikin masakannya itu menurut saya lebih enak dan nutrisinya itu tetap terjaga gitu, karena tidak cepat gosong juga kayak gitu teman-teman. Dan review dari saya ini ya teman-teman, kalau misalkan kita mau goreng tempe, tahu atau ayam menggunakan wajan seperti ini, itu menurut saya ya itu lama banget matangnya teman-teman. Tapi kalau untuk masak kayak tumisan terus bikin lodeh itu nggak apa-apa, karena itu kan nggak membutuhkan makanan yang kering. Kayak tempe goreng itu kan enaknya yang kering gitu ya. Nah kalau pakai wajan gerabah ini itu menurut saya sih tidak ini ya, tidak bagus hasilnya gitu, karena lama banget matangnya, karena saya udah pernah coba. Nah kalau untuk tumisan itu menurut saya rasanya lebih enak, terus ya apa ya, masih crunchy gitu loh, sayurannya itu nggak lembek gitu teman-teman.
Oke, tumis labunya udah mateng, tempe gorengnya udah mateng, terus itu ada minyak sisaan tempe goreng untuk bikin telur dadar aja ya. Jadi menunya tuh kayak gini aja teman-teman, saya lagi suka banget telur dadar, nggak tahu kenapa ya. Di akhir-akhir video ini saya lebih sering bikin telur dadar ya teman-teman. Kayaknya tuh telur dadar menurut saya adalah menu yang tercepat, gizinya juga bagus, kalorinya juga nggak terlalu banyak kayak gitu kan. Terus masaknya juga cepet ya gitu teman-teman. Terus saya suka banget telur dadar yang tidak terlalu rapih ya gorengnya. Jadi seperti ini masih berantakan gitu loh teman-teman. Jadi rasanya tuh bikin nafsu makan, apalagi kalau ditambahin kecap. Tapi kalau telur dadar yang digulungnya rapih kayak telur ala-ala Korea itu kalau saya pribadi ya, itu kayak kurang nafsu sih menurut saya. Itu tergantung selera ya teman-teman. Kalau saya lebih suka telur dadar yang seperti ini, yang masih morak-marik, yang masih berantakan, terus ada gosong-gosongnya gitu. Oke, selanjutnya nggak ketinggalan saya mau bikin sambal. Tapi kali ini sambelnya mau saya goreng aja ya teman-teman. Saya tidak pakai tomat, hanya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting aja. Terus tambahkan terasi dan gula. Ini saya menggunakan gula merah. Terasinya ini tuh bukan yang merek ABC teman-teman. Jadi terasi merek 55 itu menurut saya asin. Jadi hati-hati kalau pas mau ngasih garam. Lebih baik sih jangan pakai garam dulu. Nanti aja setelah jadi diicipin. Kalau kira-kira kurang asin baru nanti ditambahin garam sedikit aja. Alhamdulillah teman-teman, ini sambalnya sudah jadi. Ini tuh enak banget, tanpa tomat juga sudah nikmat banget ya menurut saya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat rezeki makanan yang menurut saya ini tuh enak banget. Oke teman-teman, lanjut. Kali ini saya mau pergi ke Purwokerto ditemenin sama anak saya yang cowok, namanya Mas Jaler. Jadi nama anak saya itu Jawa banget ya teman-teman, namanya tuh Jaler. Jaler itu artinya anak laki-laki kayak gitu. Nah, kenapa dia saat ini bisa nganterin saya? Karena dia tuh lagi libur kuliah teman-teman. Jadi kalau pas anak saya lagi libur, saya tuh bawaannya kepengen ngajakin pergi gitu. Karena apa? Saya tuh sekarang males banget pergi sendirian, apalagi kalau harus nyetir. Karena kalau nyetir itu tuh harus fokus ya teman-teman. Saya tuh males kalau fokus itu. Jadi sekarang saya sudah ketergantungan sama anak saya, kalau mau pergi kemana-mana ya udah nunggu dia itu ada waktu kayak gitu teman-teman. Jadi ini di siang hari anak saya yang cewek Detita itu masih sekolah belum pulang karena katanya pulangnya itu sekitar jam 4 sore. Jadi nanti sebelum jam 4 sebisa mungkin saya sudah sampai rumah ya teman-teman. Nah ini dia saya perjalanan menuju ke Purwokerto lewat Sukaraja. Nah di Sukaraja ini terkenal dengan makanan khasnya yaitu getuk goreng teman-teman. Getuk gorengnya itu dengan berbagai macam merek ya. Terus di sini juga ada rumah sakit daerah terbesar di Purwokerto yang namanya Rumah Sakit Margono. Siapa nih di antara teman-teman yang berasal dari Purwokerto dan lagi merantau ya, ini saya lewatin daerah Purwokerto supaya bisa mengobati kangennya ya. Nah, sekarang saya sudah memasuki di daerah Purwokerto ya. Jadi Purwokerto dan Purbalingga itu tetanggaan teman-teman, kurang lebih memakan waktu tempuh sekitar 20 menitan. Nah, saya itu lebih sering belanja ke Purwokerto daripada ke Purbalingga. Karena di Purwokerto itu kan ada mallnya ya teman-teman, ada Rita Mall. Jadi kenapa saya sukanya belanja di sana, sekalian cuci mata gitu teman-teman. Jadi ke supermarketnya yang di bawah, terus nanti sekalian aja keliling, naik ke atas gitu ya. Ada Mister Daiway juga, terus pokoknya macam-macam ya. Namanya di daerah ya alhamdulillah ada mall ya, walaupun hanya satu gitu. Karena di Purbalingga tuh nggak ada mallnya, adanya itu swalayan ya teman-teman. Rasanya tuh kalau ke Purwokerto ya sekalian aja belanja bulanan, terus cuci mata. Oke teman-teman, ini saya menuju ke tempat yang jualan hijab. Saya tuh lihat di Instagram kayaknya kok hijabnya bagus-bagus, penasaran aja. Terus kepengen cari di sini. Nah,
sebelum saya ambil video tentunya saya sudah minta izin dulu ya sama, Mbaknya. Saya bilang, "Mbak, minta izin mau bikin konten ngambil video, belanja hijab boleh nggak?" Kayak gitu kan. Terus sama Mbaknya dipersilahkan, alhamdulillah akhirnya ya udah saya, ambil video teman-teman. Sekalian cuci mata ya. Nah di sini tuh hijabnya menurut saya, mengikuti tren zaman sekarang ya. Ada pasmina instan, ada kerudung segitiga instan juga. Terus bahannya juga menurut saya sih bagus ya, enak dibentuk gitu, terus harganya juga nggak terlalu mahal teman-teman. Nah untuk pasminanya itu bahannya dari seruti ya, ini yang instan teman-teman, tapi saya itu nggak cocok pakai pasmina instan yang langsung ada ciputnya gitu loh teman-teman. Karena wajah saya itu termasuknya bulat ya. Jadi kalau pakai pasmina yang ngikutin zaman sekarang kayak Malaysia gitu, wah bener-bener saya tuh nggak cocok. Saya cocoknya ya udah biasa aja gitu. Uh, Kerudung segi 4 terus dilipat segitiga udah kayak gitu. Nah di sini ini kerudung segi 4 yang motif bahannya menurut saya itu saya suka ya. Karena bahannya itu mudah dibentuk. Mungkin ini antara Paris atau Vol gitu, nggak ngerti deh. Apa polycotton ya. Terus harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman. Ini tadinya 37.500 jadi 35.000. Nah, di sini saya tuh beli dua teman-teman, beli dua kerudung ya. Karena udah saya coba di wajah saya, terus di kulit saya itu cocoknya memang saya menggunakan warna-warna yang warna tanah gitu teman-teman, warna nude gitu ya. Tapi kalau pakai kerudung warna biru, hijau kayak gitu saya bener-bener nggak cocok. Makanya saya tuh nggak punya kerudung yang warna-warna seperti itu. Nah kerudung seperti ini saya suka teman-teman. Ini kainnya tuh jatuh ya. Ini namanya kain jersey, tapi jersey yang kayak Zoya gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar enak jatuh. Dan ini saya beli satu ya, cuman warnanya bukan warna coklat ya. Terus ini juga ada yang polos ya teman-teman. Ini kain voile ya. Terus laser cut, jadi pinggirannya itu dipotong bergerigi gitu loh, bukan dijahit tepinya gitu ya. Terus ini produk sendiri, produk Sabina Hijab teman-teman. Nah kalau misal teman-teman pengen lihat silahkan cek Instagramnya ya, Sabina Hijab, nanti saya cantumkan di deskripsi video. Saya benar-benar tidak di endorse ya teman-teman, karena saya kepengen cari aja hijab di sini ya. Bener-bener ini murni saya belanja di sini gitu. Karena pas lihat di Instagramnya kok bagus, terus ada di Purwokerto, harganya juga lumayan miring ya, makanya saya datengin gitu teman-teman. Nah di sini juga ada himar ya teman-teman, warnanya juga macam-macam, ada yang merah, pink, terus krem, abu-abu, navy gitu ya. Terus ada baju-baju juga, ada celana, harganya juga menurut saya sih tidak terlalu mahal. Nah untuk jilbab yang langsungan ini namanya apa ya, bergo atau apa gitu, menurut saya bagus-bagus, kainnya juga jatuh. Saya suka banget yang jilbab yang kainnya tuh seperti ini, karena kalau dipakai itu kesannya jatuh, terus kesannya jadi slim gitu loh teman-teman. Cuman saya sudah banyak kerudung yang seperti ini teman-teman, warnanya juga kebanyakan warna krem, coklat gitu ya. Orang yang nggak ngerti taunya saya tidak pernah ganti, cuman saya memang kalau beli ya warnanya warna-warna mocha, warna krem kayak gitu teman-teman. Kepengen sih pengen beli warna biru seperti ini, hijau, tapi bener-bener saya tuh nggak cocok teman-teman, makanya nggak terlalu percaya diri gitu ya. Jadi kalau beli sesuatu yang kira-kira aman aja sama kebutuhan, terus disesuaikan juga dengan wajah kita kira-kira cocok apa enggak. Nah kayak gini nih teman-teman di Sabina Hijab, menurut saya harganya juga tidak terlalu mahal ya, antara 20.000 sampai 40 ribuan hijabnya ya. Ini juga ada beberapa hijab Paris, terus Vol juga. Karena di Sabina Hijab ini di samping dia produksi sendiri juga ada merek-merek lain yang masuk di sini teman-teman. Oke, cuci matanya sudah selesai ya. Sekarang saya mau bayar dulu di kasir. Nanti setelah sampai rumah saya kasih lihat ke teman-teman apa aja yang tadi saya beli.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai rumah dan ini yang tadi saya beli, mohon maaf tadi tuh saya hampir kelupaan kalau mau unboxing ceritanya ya. Karena setiap saya beli sesuatu itu jarang banget divideoin teman-teman karena tuh lupa gitu. Nah, tadi saya beli kerudung segi 4 ya yang motif seperti ini, harganya 37.500, diskon jadi 35.000. Menurut saya kainnya itu lebar tapi tidak syar'i teman-teman. Biasanya kan ukurannya 110 gitu ya, kali 110. Kayaknya ini lebih deh. Kalau nggak salah 115 atau 120-an gitu karena panjang gitu ke punggung, tapi tidak panjang banget kayak sari. Jadi ini menurut saya pas banget dan kainnya menurut saya juga enak banget dibentuk. Jadi tidak meleot-meleot gitu loh teman-teman. Dan mohon maaf ya, tidak saya cobain teman-teman karena mau langsung saya cuci aja. Terus satu lagi saya juga beli ini apa namanya, Bergo apa bukan ya? Tapi ini bukan produknya Sabina Hijab kalau nggak salah, merek lain. Tapi menurut saya kainnya itu bagus teman-teman. Terus warnanya juga agak ngejreng, cuman di muka jadi kelihatan cerah dan bersih. Terus setelah dari Sabina Hijab saya tadi juga ke Karita ya, cuman tidak saya videoin karena takutnya kan nggak boleh ambil video. Nah ini saya beli mukena traveling yang kecil banget, ini tuh ukurannya se-handphone teman-teman. Jadi kalau masuk ke tas itu tidak penuh ya. Dan ini harganya menurut saya itu murah, harganya 135.000. Kalau teman-teman kepengen beli juga, nanti saya cantumkan linknya karena di Shopee juga ada. Dan kainnya walaupun parasit, menurut saya ini tuh tidak kaku ya teman-teman karena ini belum dicuci ya, jadinya memang belum lentur banget, maksudnya belum lemes banget ya. Mungkin kalau udah dicuci bakalan lemes. Terus warnanya juga saya suka banget, warna terakota, dan di sana itu banyak banget warna, ada pink, biru, hijau, krem, marun, putih, hitam, pokoknya macam-macam. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.